Sobat Komunikasi, saya Patricia Fiani dan hari ini saya akan mewawancarai dua narasumber dari Prodi Teknik Lingkungan. Selamat siang, nama saya Patricia Fiani, saya dari Program Studi Komunikasi. Saat ini saya sedang akan mewawancarai salah satu dosen Prodi Teknik Lingkungan, yaitu Bapak Ari. Ya. Jadi saya akan bertanya beberapa hal, Bapak. Ya. Yang pertama, menurut Bapak, gimana sih cara yang efektif untuk mendapatkan dukungan saat pemilu, khususnya dari kalangan Gen Z? Ya. Karena sekarang ini kan kalangan Gen Z sudah banyak yang melek politik. Ya. Baik, sebelumnya selamat siang Patricia ya. Saya Ari, salah satu dosen di Prodi Teknik Lingkungan ya. Baik, menyikapi tadi apa yang Patricia tanyakan ya terkait dengan bagaimana cara meraih dukungan ya dari Gen Z ya tadi ya. Oke, kalau menurut saya ya, jadi Gen Z itu kan dia adalah generasi yang memiliki karakteristik yang lebih terbuka ya. Kalau saya lihat ya, dia lebih open minded dan punya curiosity yang tinggi, selalu ingin tahu ya. Nah, apalagi tahun depan kita akan memasuki tahun pemilu ya, sehingga of course suara dari generasi Gen Z itu pasti sangat-sangat baik. Nah, dikembalikan lagi kepada karakteristik Gen Z tersebut, menurut saya kapabilitas calon merupakan salah satu hal yang perlu ditonjolkan oleh ketiga calon presiden dan calon wakil presiden ya. Karena dengan kapabilitas yang mumpuni, saya rasa gitu justru akan bisa menggali si Gen Z untuk bisa mencari tahu bagaimana track record dari paslon-paslon yang ada. Nah, jadi kalau dari saya sih pendapatnya bagaimana cara kita menggather dukungan ya, kita harus menunjukkan kapabilitas kita gitu. Bagaimana memberikan sumbangsi tentunya untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Bapak, kampanye politik yang sekarang ini dari ketiga paslon apakah sudah efektif atau masih diperlukan perubahan untuk menjawab tantangan dan perubahan zaman? Oke, baik. Sebenarnya kan era kampanye itu baru dimulai mungkin beberapa minggu kemarin ya. Jadi kita belum bisa menilai apakah itu efektif atau tidak. Cuman kalau saya melihat sejauh ini sih masih banyak yang menggunakan cara-cara konvensional yang seperti memasang banner di jalan-jalan gitu ya, atau poster atau baliho dan lain-lain. Nah, kalau menurut saya agar bisa lebih efektif tentunya dikaitkan lagi tadi dengan pertanyaan Patricia sebelumnya terkait dengan Gen Z dan era digitalisasi ya, pastinya bagaimana kita bisa menguasai si perangkat digital tersebut ya sebagai salah satu tools untuk mendapatkan suara gitu ya dari Gen Z tersebut. Jadi menurut Bapak teknologi itu sangat berpengaruh ya dalam dinamika pemilu, Pak? Oke. Of course ya, teknologi sangat-sangat berpengaruh, apalagi sekarang eranya digitalisasi, industrial 4.0, bahkan society 5.0 yang mana menuntut teknologi. Kalau menurut saya teknologi udah bukan sesuatu hal yang tersier lagi ya, udah menjadi sesuatu yang primer gitu. Bahkan kalau saya tanya ke Patricia, lebih baik ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet, pasti akan lebih baik ketinggalan ya hal kayak gitu ya. Lebih cenderung menjadikan teknologi itu sebuah alat untuk bisa menjual gitu. Jadi saya rasa teknologi pasti memegang peranan sangat penting. Tapi yang perlu diwaspadai adalah yaitu ya media bias ya. Mungkin teman-teman belajar di UPR ini terkait dengan critical thinking ya. Kita pernah belajar yang namanya media bias. Nah, itu yang perlu hati-hati dari teknologi, bagaimana penyebaran hoax dan lain-lain. Nah, tapi tentunya kalau teman-teman belajar elemen berpikir kritis, standar berpikir kritis, saya rasa itu bisa diselesaikan. Tapi of course teknologi dia pasti memegang. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, saya sama-sama. sepenuhnya setuju bahwa teknologi itu benar-benar berperan penting, apalagi kan kita sudah zaman semakin berkembang ya, otomatis pemilu juga harus mengikuti zaman agar dapat meraih banyak suara. Ya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama berisian ya.
Oke, kenalin, nama gue Rizi dari Komunikasi Angkatan 22. Ini dengan siapa? Gua dari Teknik Lingkungan 2022, nama gua Agan. Jadi gini Gan, gue ini ada matkul dasar penyiaran. Salah satunya harus mewawancarain tentang pemilu dan capres yang sekarang. Nah, dari lu sendiri nih, kalau menurut lu ada nggak sih cara yang efektif buat dapetin dukungan, khususnya buat Gen Z kayak kita nih? Dari lu sendiri ada nggak cara efektifnya, Pak? Pandangan lu? Kalau dari gua mungkin kayak efektif yang dilakuin capres-cawapres itu ya caranya. Karena Gen Z sering kayak main sosial media, contohnya Twitter atau Instagram, mungkin kayak promosi di aplikasi kayak gitu tuh bisa banget karena bakal lebih narik suara juga sih. Tuh. Terus kalau lu mihak ke salah satu paslon nggak? Kalau boleh tahu nih. Pasti mihak dong ada. Oh mihak. Ah, Siapa tuh? Spill dong. boleh di spill ya. Kalau boleh, adalah itu. Ada lah pokoknya deh. Nggak boleh di spill itu. Ya pokoknya yang lu pihak sekarang ini, kenapa lu pilih dia dibandingkan yang lain? Karena mungkin ada pengalaman juga di dunia politik ya. Terus sama kasihan juga dari kemarin nggak kepilih kan. Oh siap ya. Setia. Ya bagus. Terus kalau menurut lu nih, kampanye politik dari ketiga pasangan ini udah efektif atau belum sih? Kalau dari pandangan lu? Kayaknya sih udah mulai dari salah satu paslon yang udah mulai kelihatan banget nih bagus kampanyenya, tapi ya ada yang misalnya kayak kurang aja gitu. Karena gue ngeliat di TikTok kayak yang balik dari pertanyaan pertama kan banyak yang kayak kampanye lewat TikTok gitu. Tapi ada yang kayak kurang masuk di anak muda bagi gue. Gitu sih paling. Emang yang dari lu sendiri nih yang masuk buat dia untuk anak muda itu yang kayak gimana tuh kampanye? Yang gimana ya? Yang kayak misalnya diajak debat bareng gitu, kayak yang ada salah satu paslon itu termasuk ide yang bagus tuh buat debat bareng. Terus sama kayak kemarin sempat ada tuh salah satu wakil dari paslon di Blok M traktir orang-orang di Blok M. Itu keren juga tuh kampanye kayak. Boleh makan gratis ya? Iya. Kalau bagi susu nggak? Bagi susu Itu kurang tahu. Itu saya kurang tahu Pak. iya. Terus kalau dalam era digital sekarang nih menurut lo, teknologi apa sih yang berpengaruh buat dinamika pemilu? Teknologi handphone buat ya sekarang kan Buat membentuk opini publik gitu, buat pandangan gitu. iya handphone sih paling. Karena kan Sosial media gitu ya. iya, karena sekarang Gen Z lagi naik-naiknya nih. Ada yang daftar caleg ke bawah tapi kalau menurut gue kayaknya handphone sih. Handphone. Dari Iya. TikTok, Twitter juga kenceng banget tuh kan pemilunya. Benar sih. Tapi kalau beritanya nggak jelas juga bisa jadi hoax juga kan. Betul. Ya pinter-pinternya Gen Z aja nyaringnya gimana. Ya mungkin sekian aja dari gue. Makasih banyak ya Dan. Oke. Sama-sama. Baik. Oke, demikian wawancara dari dua narasumber kita tadi. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Bye.